Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering bikin kamu penasaran. Kenapa sih bulan enggak jatuh ke bumi meski ada gravitasi? Pasti pernah kepikiran kan, dengan gravitasi bumi yang begitu kuat dan bisa menarik segala macam hal, dari apel sampai pesawat ruang angkasa. Tapi kenapa bulan tetap aman di tempatnya ya, mengorbit tanpa langsung nyungsep ke bumi? Nah, kita bakal bahas semuanya dari awal sampai akhir. Pelan-pelan, santai, tapi pastinya bakal bikin kamu mikir lebih dalam tentang alam semesta. Sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan, penting banget nih kita tahu dulu apa itu gravitasi. Jadi gravitasi itu adalah salah satu gaya dasar di alam semesta yang bertugas untuk menarik benda-benda berdasarkan masanya. Semakin besar massa suatu benda, semakin kuat gravitasinya. Contoh sederhana yang sering kita lihat setiap hari adalah ketika kita melempar bola ke atas. Bola itu pasti bakal langsung kembali ke tanah karena gravitasi bumi menariknya. Itu juga yang terjadi sama semua hal di sekitar kita, bahkan sampai ke bulan. Tapi tunggu dulu, kalau gravitasi bumi begitu kuat, kenapa bulan masih bisa betah berada di luar angkasa? Apakah ada semacam tali gaib yang menahan bulan biar nggak jatuh? Atau mungkin ada kekuatan lain yang bikin bulan tetap di orbitnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita kupas tuntas bareng-bareng. Santai aja ya, kita bakal mulai dari hal-hal yang paling dasar dulu. Baru pelan-pelan naik ke konsep yang lebih kompleks. Percaya deh, setelah nonton video ini, kamu bakal punya jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Bahkan mungkin bisa pamer ilmu ke teman-teman atau keluargamu nanti. Jadi siap-siap untuk merasa lebih pintar dan penasaran tentang bagaimana alam semesta bekerja. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, balik lagi ke topik utama kita. Sekarang kita udah tahu bahwa gravitasi itu adalah gaya tarik yang ada di mana-mana, termasuk di sistem tata surya kita. Nah, gravitasi ini sebenarnya kerjanya gak cuma antara bumi dan benda-benda kecil kayak apel atau batu, tapi juga antara bumi dan objek-objek super besar seperti bulan. Tapi supaya lebih gampang dipahami, mari kita fokus dulu ke hubungan gravitasi sama massa. Massa adalah ukuran jumlah materi yang ada di dalam suatu benda. Semakin besar massa suatu benda, semakin kuat gravitasinya. Ini kayak magnet raksasa gitu loh. Kalau kamu pernah main-main sama magnet besar, pasti tahu kan gimana dia bisa narik benda-benda logam dari jarak tertentu. Nah, gravitasi bumi itu mirip kayak gitu, tapi skalanya jauh lebih besar dan efeknya bisa dirasain oleh segala macam benda, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya nih, coba bayangin kamu lagi megang selembar kertas dan melemparnya ke atas. Meskipun kertas itu super ringan, dia tetap bakal jatuh ke tanah. Kenapa? Karena gravitasi bumi sedang bekerja menarik kertas tersebut dengan kekuatan tertentu. Sekarang bayangin kalau yang dilempar itu batu besar. Batu itu bakal jatuh lebih cepat dibanding kertas kan? Itu karena massa batu lebih besar sehingga gravitasi bumi ngehasilin tarikan yang lebih kuat ke arah pusat bumi. Nah, bulan itu jelas-jelas punya massa yang jauh lebih besar daripada batu atau kertas. Bahkan ribuan kali lebih besar. Dengan kata lain, gravitasi bumi pasti sangat kuat dong ketika berinteraksi sama bulan. Tapi anehnya, bulan malah tetap diam di posisinya, mengorbit bumi tanpa jatuh. Kok bisa ya? Ini semua terkait sama cara gravitasi bekerja di skala kosmik. Di level galaksi atau tata surya, gravitasi nggak cuma bicara soal narik benda ke bawah, tapi lebih dari itu. Ada faktor-faktor lain yang ikut bermain, misalnya gerakan benda-benda langit, jarak, dan kecepatan. Nah, kita bakal bahas semuanya nanti, tapi kita harus paham dulu soal dasar-dasar ini. Jadi simpelnya begini,
Gravitasi itu universal. Dia ada di mana-mana, mempengaruhi segala sesuatu, termasuk bulan. Cuma bedanya kalau di bumi kita biasa lihat gravitasi bikin benda jatuh lurus ke bawah. Di luar angkasa, gravitasi bikin benda-benda besar kayak bulan bergerak mengikuti pola tertentu. Pola itulah yang disebut orbit. Gimana caranya orbit bisa terjadi? Tenang, kita bakal bahas itu di bagian selanjutnya. Sekarang kita udah masuk ke bagian yang seru nih. Jadi, kenapa bulan gak jatuh ke bumi padahal gravitasi bumi terus narik dia? Jawabannya ada di kecepatan orbit bulan. Nah, ini nih yang bikin cerita jadi seru banget. Bayangin kalau kamu lagi main bola di lapangan. Kamu lempar bola ke atas dengan kekuatan penuh, apa yang terjadi? Bola itu bakal melengkung ke atas, kemudian pelan-pelan melambat dan akhirnya jatuh kembali ke tanah karena gravitasi bumi menariknya. Tapi sekarang bayangin kalau kamu bisa melempar bola itu super cepat sampai kecepatannya cukup buat bikin bola itu jalan melingkar di sekitar bumi. Nah, itu mirip banget sama apa yang terjadi sama bulan. Bulan itu sebenarnya jatuh menuju bumi. Iya, beneran jatuh. Tapi karena kecepatannya yang luar biasa tinggi, bulan justru melengkung mengikuti bentuk orbitnya dan akhirnya gak pernah nyentuh permukaan bumi. Jadi gravitasi bumi narik bulan ke arah bumi, tapi di saat yang sama bulan bergerak maju dengan kecepatan cukup tinggi. Gabungan antara gaya tarik gravitasi dan kecepatan gerak inilah yang membuat bulan tetap di orbitnya. Kalau kita bicara angka, kecepatan orbit bulan itu sekitar 3.683 km per jam alias hampir 1 km per detik. Bayangin betapa cepatnya tuh. Nah, kecepatan sebesar itu bikin bulan bisa terus melengkung mengelilingi bumi tanpa terjatuh ke permukaannya. Kalau kecepatannya kurang, gravitasi bakal menang dan bulan bakal jatuh. Tapi kalau kecepatannya terlalu tinggi, bulan bakal kabur meninggalkan bumi sama sekali. Jadi kecepatan orbit ini tuh pas banget. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Isaac Newton, salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Dia bilang kalau gravitasi dan kecepatan orbital itu ibarat dua kekuatan yang saling menyeimbangkan satu sama lain. Tanpa gravitasi, bulan bakal lari entah kemana. Tapi tanpa kecepatan orbital yang pas, bulan bakal langsung jatuh ke bumi. Jadi kombinasi antara kedua faktor inilah yang bikin bulan tetap aman di orbitnya. Lucunya bulan itu sebenarnya nggak cuma diam di tempat, dia juga pelan-pelan menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm per tahun. Iya beneran, tapi tenang aja, proses ini bakal butuh waktu miliaran tahun sebelum kita benar-benar harus khawatir soal bulan meninggalkan kita. Untuk sekarang kita masih bisa nikmatin keindahan bulan yang setia mengorbit bumi. Kita udah ngomongin soal gravitasi dan kecepatan orbit. Tapi ada satu hal lagi yang bikin cerita ini makin seru. Bentuk orbit bulan. Mungkin kamu mikir kalau bulan itu muter sempurna membentuk lingkaran di sekitar bumi. Tapi ternyata enggak loh. Orbit bulan itu sebenarnya berbentuk elips alias oval. Dan ini semua berkat hukum-hukum yang ditemuin sama Johannes Kepler, astronom jenius dari abad ke-17. Kepler tuh orang hebat banget. Dia nemuin 3 hukum yang menjelaskan gerakan planet-planet di sekitar matahari. Tapi hukum-hukum ini gak cuma berlaku buat planet, melainkan juga buat bulan dan objek-objek lainnya yang mengorbit. Nah, salah satu hukum Kepler yang paling penting buat pembahasan kita ini adalah hukum pertama Kepler, yang bilang bahwa orbit benda-benda langit itu selalu berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna. Kenapa sih orbit bulan berbentuk elips? Nah, ini semua karena gravitasi bumi yang terus menarik bulan ke arahnya. Tapi karena bulan juga punya kecepatan sendiri yang udah kita bahas tadi, dia nggak cuma narik lurus ke bumi, melainkan melengkung membentuk pola elips. Dalam orbit elips ini ada 2 titik penting yang perlu kamu tahu, perigee dan apogee. Perigee itu titik terdekat bulan ke bumi, sedangkan apogee itu titik terjauh bulan dari bumi.
Jadi bulan itu gak muter di jarak yang sama terus-terusan, tapi kadang deket, kadang agak jauh. Dan ini yang bikin orbit bulan terlihat kayak oval, bukan lingkaran sempurna. Menariknya, hukum Kepler juga menjelaskan kalau kecepatan bulan itu gak konstan. Ketika bulan mendekati perigi atau titik terdekatnya ke bumi, dia bakal bergerak lebih cepat karena gravitasi bumi lebih kuat di situ. Sebaliknya, ketika bulan mendekati apogee atau titik terjauhnya, dia bakal melambat karena pengaruh gravitasi bumi lebih lemah. Jadi, meskipun bulan terlihat tenang dan stabil di langit malam, dia sebenarnya lagi melakukan perjalanan yang super dinamis. Fakta ini tuh bikin kita sadar kalau alam semesta itu jauh lebih kompleks dibanding yang kita bayangin. Orbit bulan gak cuma soal gravitasi dan kecepatan doang, tapi juga soal bentuk orbit yang unik. Dan semua ini udah diprediksi sama Kepler ratusan tahun lalu. Keren banget kan? Selain menyebabkan bulan mengorbit bumi, gravitasi juga punya dampak besar lainnya yang bisa kita rasakan langsung di bumi. Fenomena pasang surut air laut. Ya, pasang surut ini gak cuma indah buat dilihat, tapi juga merupakan bukti nyata dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Jadi, gimana cara bulan mempengaruhi air laut di bumi? Gini ceritanya. Gravitasi bulan menarik air di permukaan bumi ke arahnya, menciptakan apa yang kita sebut pasang. Saat gravitasi bulan menarik air ke salah satu sisi bumi, air di sisi itu naik, menciptakan pasang tinggi. Tapi yang menarik adalah di sisi bumi yang berlawanan juga terjadi pasang tinggi. Kenapa? Karena rotasi bumi dan gaya sentrifugal atau gaya yang timbul akibat rotasi juga ikut bermain. Jadi air di sisi bumi yang jauh dari bulan juga terdorong keluar, menciptakan pasang di dua lokasi sekaligus. Nah, di area di antara kedua pasang tinggi ini, air laut justru turun, menciptakan apa yang kita sebut surut. Fenomena ini terjadi secara berkala, mengikuti pola pergerakan bulan mengitari bumi. Jadi setiap hari kita bisa melihat 2 kali pasang tinggi dan 2 kali surut rendah. Ini yang bikin pantai terlihat berubah-ubah. Kadang airnya naik sampai ke tepi, kadang surut sampai jauh ke tengah laut. Pasang surut ini gak cuma berpengaruh di laut aja loh. Faktanya, gravitasi bulan juga mempengaruhi bagian dalam bumi, termasuk kerak bumi. Efek ini disebut pasang surut solid, meskipun dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan pasang surut air laut. Tapi yang pasti, interaksi gravitasi antara bumi dan bulan ini adalah contoh nyata bagaimana gaya tarik-menarik antara dua benda langit bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kamu lagi jalan-jalan di pantai dan melihat air laut naik turun, ingat-ingatlah kalau itu semua karena bulan yang ada di langit di atas kita. Alam semesta ini benar-benar saling terhubung, ya kan? Nah, sampailah kita di akhir pembahasan kita kali ini. Setelah ngobrolin banyak hal mulai dari gravitasi, massa, kecepatan orbit, hukum Kepler, sampai fenomena pasang surut, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting nih. Pertama, bulan gak jatuh ke bumi karena kombinasi antara gravitasi bumi dan kecepatan orbit bulan. Gravitasi bumi memang narik bulan ke arahnya, tapi kecepatan gerak bulan yang luar biasa tinggi membuat dia melengkung mengikuti orbitnya. Ini adalah keseimbangan yang luar biasa yang bikin bulan bisa tetap berada di posisinya tanpa jatuh atau kabur dari bumi. Kedua, orbit bulan itu gak bulat sempurna, tapi berbentuk elips. Ini sesuai sama hukum Kepler yang menjelaskan bahwa benda-benda langit mengorbit dalam pola elips. Bentuk elips ini juga bikin bulan kadang dekat, kadang agak jauh dari bumi, tapi tetap dalam jalur yang stabil. Ketiga, interaksi gravitasi antara bumi dan bulan gak cuma bikin bulan tetap di orbitnya, tapi juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari lewat fenomena pasang surut. Ini adalah contoh nyata bagaimana alam semesta bekerja secara harmonis dengan gaya-gaya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Terakhir,
Semoga setelah nonton video ini, kamu bisa lebih menghargai betapa luar biasanya alam semesta kita. Semua hal yang terjadi di langit, termasuk bulan yang mengorbit bumi, adalah hasil dari keseimbangan gaya-gaya yang rumit tapi indah. Jadi, lain kali kamu lihat bulan di langit malam, ingat-ingatlah semua hal yang baru kita bahas ini ya. Siapa tahu kamu bakal merasa lebih dekat sama alam semesta. Yaudah deh, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe channel kita supaya kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.